Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video saya kali ini, saya akan menjelaskan Project Procurement Management atau manajemen pengadaan proyek. Project Procurement Management mencakup proses-proses yang diperlukan untuk membeli atau memperoleh produk atau jasa yang dibutuhkan dari luar tim proyek dan dapat berupa pembeli atau penjual produk, jasa, atau hasil dari suatu proyek. Proses Project Procurement Management itu sendiri melibatkan perjanjian termasuk kontrak yang merupakan dokumen hukum antara pembeli dan penjual. Pada Project Management ini, pembeli adalah tim dari proyek tersebut, sedangkan penjual adalah organisasi luar. Project Procurement Management juga mencakup proses-proses manajemen kontrak dan pengendalian perubahan yang diperlukan untuk mengembangkan dan mengelola kontrak pembelian yang dikeluarkan oleh anggota tim proyek yang berwenang. Mengapa Project Procurement Management itu penting? Karena pada suatu proses pengadaan, fokusannya adalah untuk memastikan bahwa bahasa kontrak menggambarkan produk atau jasa yang akan memuaskan kebutuhan proyek sehingga mudah diidentifikasi. Kemudian yang kedua adalah untuk memastikan bahwa semua pengadaan memenuhi kebutuhan khusus dari proyek, sementara mengikuti dan sesuai dengan kebijakan pengadaan organisasi atau proyek itu. Kemudian karena mungkin proyek mengelola lebih dari satu kontrak, maka pentingnya untuk memanajemen kontrak dari proyek yang kompleks. Karena kontrak atau subkontrak secara bersamaan dikelola oleh tim proyek. Selanjutnya adalah bagaimana cara kita untuk mengelola pengadaan pada suatu proyek. Menurut PMBOK edisi kelima terdapat 4 step, yaitu Plan Procurement Management, Conduct Procurement, Control Procurement, dan Close Procurement. Yang pertama adalah Plan Procurement Management, di mana pada proses ini adalah mendokumentasikan keputusan pengadaan proyek dan menentukan pendekatan apa yang sesuai untuk dilakukan dan mengidentifikasi penjual yang potensial. Kemudian manfaat utama dari proses ini adalah bahwa hal itu menentukan apakah untuk memperoleh dukungan luar, dan jika demikian apa yang harus memperoleh, bagaimana memperolehnya, dan berapa banyak yang dibutuhkan. Input dari tahap ini adalah Project Management Plan, kemudian Requirement Documentation, kemudian Risk Register atau daftar risiko yang sekiranya nanti mungkin muncul. Kemudian ada Activity Resource Requirement, resource apa saja yang diperlukan dalam proyek tersebut. Ada Project Schedule, kemudian Activity Cost Estimates, Stakeholder Register, ada Enterprise Environmental Factors, dan Organizational Process Asset. Untuk tool dan tekniknya adalah make or buy analysis, yaitu sebuah analisis di mana diperlukannya untuk membeli dari luar atau menggunakan resource yang sudah tersedia di dalam tim proyek itu sendiri. Kemudian ada expert judgment, ada market research, dan meeting. Untuk outputnya sendiri ada 6, yaitu Procurement Management Plan, yaitu komponen dari Project Management Plan yang menggambarkan bagaimana tim proyek akan memperoleh barang dan jasa dari luar organisasi. Kemudian adalah Procurement Statement of Work, yaitu mencakup deskripsi dari setiap jaminan layanan yang diperlukan, seperti pelaporan kinerja atau post-project operational support untuk item yang dibeli. Kemudian ada Procurement Document, yaitu biasanya terdiri dari RFI, IFB, Request for Proposal, Request for Quotation, dan yang lain-lain. Untuk vendor. Kemudian ada Source Selection Criteria untuk
pembobotan dari hasil proposal yang dikirimkan penjual, dan kemudian akan dipilih mana yang paling sesuai dengan kriteria tim proyek. Kemudian adalah make or buy decision, di mana nanti dihasilkan perlu adanya pengadaan dari luar organisasi atau dapat dicapai oleh tim internal. Kemudian ada project document update. Yang selanjutnya adalah conduct procurement. Conduct procurement adalah proses mendapatkan respon dari penjual, memilih penjual, dan pemberian kontrak. Nah, manfaat utama dari proses ini adalah memberikan penyelarasan internal dan eksternal pada stakeholder melalui perjanjian yang didirikan oleh kedua belah pihak. Inputnya sendiri adalah PMP, Source Selection Criteria, Seller Proposal. Di sini adalah proposal yang dikirimkan dari vendor. Dan yang lain-lain sama seperti input dari proses yang pertama tadi. Kemudian tools dan tekniknya adalah bidder conferences. Kemudian ada proposal evaluation techniques untuk menilai apakah proposal yang dikumpulkan vendor sudah sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh tim proyek. Kemudian ada analytical technique, procurement negotiation, independent estimate, advertisement, dan expert judgment. Outputnya adalah selected seller atau vendor mana yang nantinya akan dipilih untuk bekerja sama dengan tim proyek tersebut. Kemudian ada agreement atau kesepakatan pengadaan meliputi syarat dan kondisi dan dapat menggabungkan item yang ditentukan buyer mengenai apa yang kontraktor akan lakukan atau berikan. Ada juga resource calendars, change request, dan yang lain-lain. Selanjutnya adalah control procurement. Control procurement adalah proses mengelola hubungan dalam pengadaan, pemantauan kinerja kontrak, dan jika terjadi perubahan pada kontrak. Manfaat utama dari proses ini adalah memastikan bahwa kinerja baik penjual dan pembeli telah memenuhi persyaratan pengadaan sesuai dengan hukum perjanjian yang telah ditentukan di awal. Nah, baik pembeli dan penjual akan mengelola procurement kontrak untuk tujuan serupa. Mereka dituntut untuk memastikan bahwa kedua pihak memenuhi kewajiban kontrak dan bahwa hak hukum masing-masing dilindungi. Inputnya adalah dapat dilihat pada berikut ini, yang nanti outputnya adalah work performance information yang nantinya akan digunakan sebagai evaluasi jika akan melakukan pengadaan untuk di masa depan. Kemudian ada change request, project management plan updates, project document updates, dan yang lain. Yang terakhir adalah close procurement, di mana adalah proses menyelesaikan setiap pengadaan. Manfaat utamanya adalah untuk mendokumentasikan perjanjian dan dokumentasi terkait seluruh dari proses pengadaan. Dan manfaat dari proses ini adalah untuk referensi di masa mendatang. Inputnya adalah PMP dan procurement dokumen. Tekniknya adalah procurement audit. Jadi dilihat apakah pengadaan yang dilakukan telah sesuai dengan kebijakan. Kemudian ada procurement negotiation dan record management system. Outputnya adalah close procurement dan organizational process asset update. Sekian, terima kasih.